Sambil saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan masih di balok, tapi kita sudah masuk kepada tulangan gesernya. Nah, sebelum saya buka ke tulangan geser, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait tulangan lentur. Belum. Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham terkait tulangan lenturnya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk ke tulangan geser. Nah, tulangan geser ini sebenarnya lebih banyak di peraturan ya, artinya memang secara rumus hanya ada satu. Sebentar, coba saya pindah. Coba saya masukkan device yang satunya dulu. Oh, mohon maaf, tadi ternyata masih saya mute. Ada yang ingin bertanya terkait tulangan lentur?
Ternyata volumenya tidak saya nyalakan. Coba saya tanyakan lagi. Belum ada, Bu. Oh ya, baik. Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan ke tulangan geser. Nah, kalau khusus tulangan geser, saya stop share dulu. Saya ganti ke papan tulis. Rumusnya sebenarnya pada SNI ya, kita masuk ke tulangan geser. Rumusnya sebenarnya hanya ada satu untuk kebutuhan, yaitu AV itu sama dengan AV. Maaf. VN sama dengan AV dikalikan FY kalikan dibagi dengan S. AV FY dikalikan dengan D. Jadi AV kali FY kalikan D, kemudian dibagi dengan S. Keterangan notasinya masih sama. Jadi yang dimaksud D itu masih sampai dengan tulangan tariknya atau titik pusat tulangan tariknya ya. Jadi bukan sampai dengan bawah. Jadi misalnya kalau kemarin kita punya 2 baris terakhir ya, maka yang dimaksud D itu adalah sampai dengan tengah-tengah. Jadi sampai dengan tengah-tengah pusat tulangan tarik. Nah, ini adalah yang disebut dengan D. Jadi sisanya AV itu A untuk seluruh A ya pada beton. A itu adalah luasan, V ini untuk geser. Jadi kalau kemarin kita mengenal AS itu sebagai luas tulangan tarik ataupun tekan ya. Jadi AS aksen itu untuk tekan, AS itu untuk tarik, itu adalah luas tulangan lentur. Nah, untuk AV itu adalah luas tulangan geser.
geser. Nah, kemudian FY-nya masih sama ya, hanya di sini biasanya kalau tidak dengan FY itu terkadang di literatur adalah FYT. Jadi bukan luas, kuat atau mutu tulangan sengkang. T itu untuk memberitahu bahwa dia bukan mutu tulangan utama tapi mutu tulangan sengkang. Jadi kalau ini biasanya dibedakan memang. Tidak selalu sama dengan tulangan utamanya. Jadi kalau tulangan utama atau tulangan lenturnya itu FY-nya kemarin kita sering pakai 400 atau di sekitaran 400 ya. 420, 410, 440, kemudian 380 dan sebagainya. Untuk FYT atau sengkang ini biasanya lebih kecil karena yang dikejar itu adalah kemampuan untuk regangan yang lebih besar ya. Artinya dia lebih elastis, elong, sebentar, pemuaiannya, jadi pemanjangan dan perpendekannya itu lebih besar toleransinya, elongasinya lebih tinggi. Itu biasanya mutu bajanya memang rendah untuk elongasi yang lebih tinggi. Jadi batas plastisnya itu cukup panjang sebelum dia strength hardening dan kemudian patah. Nah, kemudian D sudah. Nah, S ini adalah jarak dari sengkang. Jadi jarak antar sengkang. Tapi jaraknya itu bukan jarak. Oh, ini sebelum saya gambar sengkangnya ya. Jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke sengkang. Saya gambarkan sengkangnya. Jadi sengkang ya, saya gambarkan sengkangnya. Oke. Nah, jarak antar sengkang itu yang dimaksud bukan jarak yang sebelah dalam ini. Jadi bukan itu ya. Bukan ini, tapi melainkan jarak antar sengkang secara kita bilangnya secara memanjang ke arah baloknya. Jadi misalnya balok yang ini, jadi kita punya balok ya tadi, kemudian di sini ada tulangan memanjangnya. Mungkin tulangan memanjangnya tidak perlu saya gambar sedikit. Nah, ini tulangannya. Kemudian kita punya sengkang. Nah, jaraknya itu adalah jarak yang dimaksud jarak antar garis merah yang ini ya. Jadi ke arah memanjang baloknya. Ini adalah S. Nah, ini adalah S. Jadi S itu jarak antar sengkang. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Jadi nanti tinggal VU dia harus kurang dari, kalau dibandingkan dengan hasil analisis struktur terhadap baloknya, maka VU itu harus kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan phi dikalikan Vn. Nah, phi-nya nanti nilainya juga akan berbeda dengan yang ada di lentur. Jadi kalau di lentur nilai phi-nya ini berbeda. Jadi phi lentur tidak sama dengan nilai phi pada geser atau pada sengkang. Nilainya berbeda. Ini untuk pengetahuan dulu saja, seperti yang saya sampaikan, phi ini harusnya nanti dihitung, gitu ya. Jadi ini untuk pengetahuan saja nilai phi-nya ini berbeda. Tapi VU itu harus kurang dari phi kali Vn.
Nah, khusus pada sengkang sebenarnya phi-nya nilainya 1, jadi nanti mungkin akan saya sampaikan. Geser ini salah satu yang paling penting ya, artinya dia tidak boleh sampai dengan terlampaui. Jadi kalau lentur, ketika terlampaui dia masih ada angka aman dan tidak akan langsung runtuh. Jadi akan melendut seperti itu pada lentur ya. Tapi kalau pada geser, ketika dia terlampaui dan juga ketika kita tidak mendesain dengan benar, maka kemungkinan besar balok kita maupun bangunan kita itu akan langsung runtuh. Sehingga geser ini walaupun perhitungannya sederhana ya secara kebutuhan. Jadi yang saya tulis di sini adalah rumus kebutuhan. Rumus kebutuhan itu artinya ketika gaya geser yang terjadi itu sekian, maka nanti kita bisa mengetahui jarak maupun luasan sengkang yang kita butuhkan. Tapi nanti ada lagi yang namanya syarat minimumnya, jadi tidak boleh sampai kurang dari itu, karena tadi kalau kurang, kemungkinan besar kita bisa langsung runtuh bangunannya ketika terlampaui. Jadi mungkin ketika bebannya masih kecil, masih sedikit, tidak masalah gedungnya, tapi tiba-tiba begitu besar, ada beban yang besar, langsung tanpa ada jeda ya, crack, dan kemudian bisa runtuh. Itu yang berbahaya. Jadi seperti bangunan-bangunan yang tilting, teman-teman kalau udah sering baca berita yang di Kalimantan itu ya, tiba-tiba runtuh. Nah ini sebenarnya ada proses yang sebenarnya proses mungkin melewati proses lentur dulu, artinya sudah ada deformasi, tapi karena tidak sebagai orang awam tidak mengerti sipil, jadi tidak tahu bahwa itu sudah merupakan tanda-tanda keruntuhan. Tapi seringkali bisa jadi memang langsung runtuh karena yang terlampaui gesernya. Misalnya terjadi pada bangunan yang ditambah lantainya tanpa memperbesar kolom dan juga memperbesar fondasi bagian bawah. Jadi artinya struktur bawahnya dibiarkan begitu saja, bangunannya tiba-tiba ditambahkan lantai jadi 3. Dari 1 lantai jadi 3 lantai. Nah ini yang biasanya terlampaui, itu tidak hanya lenturnya saja, tapi juga gesernya bahkan. Jadi gesernya ini terlampaui, akhirnya runtuhnya benar-benar langsung rubuh. Gitu. Jadi tidak ada waktu untuk orang bisa lari. Uh, tidak ada seperti tidak ada seperti terlihat lendut yang begitu besar, baru orang-orang bisa lari kemudian runtuh ya. Jadi itulah yang terjadi. Maka ini geser ini sangat saya tekankan untuk bisa menghitung ya. Karena juga rumusnya cukup mudah, hanya nanti aturan-aturannya artinya ada luas minimum dan juga beberapa aturan lain yang nanti kita perlu cari tahu. Jadi jarak minimum, kemudian juga luas minimum, nah itu nanti yang perlu kita cari tahu karena ini yang paling penting. Jadi geser itu lebih penting daripada lentur. Walaupun bukan berarti lentur tidak penting ya. Jadi lentur itu penting tapi geser ini lebih krusial ketika kita desain ataupun ketika kita perbaiki lenturnya tidak masalah, tapi gesernya juga harus kita perbaiki karena lentur ini juga nanti akan geser ini akan sangat tergantung pada tulangan lenturnya. Jumlah tulangan lentur bertambah, otomatis jumlah tulangan kebutuhan gesernya juga akan bertambah. Itu nanti akan dijelaskan di semester depan pada topik bahasan SRPMK. Tapi untuk sekarang kita harus tahu dulu seberapa pentingnya tulangan geser ini. Nah, di sini, di rumus ini ya, kita kembali lagi ke rumus. Vn sama dengan AV, FYT kali D dibagi S. Maka di sini, kalau Vn biasanya ya, jika sudah diketahui VU-nya, artinya gaya yang terjadi sudah diketahui, maka kita mendesain kebutuhannya atau kuat nominal geser pada balok itu berdasarkan rumus Vn sama dengan AV
FYT D per S. Dengan VN-nya nanti bisa kita cari melalui rumus yang ini ya. VU kurang dari VN dengan nanti berarti VN itu harus minimal ya, berarti kan sama dengan VU dibagi phi. Nah, kalau sudah diketahui VN-nya, maka biasanya yang belum kita ketahui jarak dan juga AV, luas tulangan sengkangnya itu berapa. Karena pada luas tulangan sengkang ini, pada AV ini ya, berarti kita sebenarnya ada beberapa faktor yang harus kita asumsikan di awal atau kita tentukan. Jadi kalau pada desain berarti kita tentukan dulu di awal. Kalau pada ya pada desain dan perbaikan juga sama-sama menentukan ya. Kalau pada konteksnya adalah sudah terpasang, maka nanti kita jatuhnya adalah menganalisis. Jadi AV-nya nanti kita sudah bisa tahu berapa. Nah, AV ini berarti ini adalah jumlah kaki sengkang, jadi N dikalikan dengan luas sengkangnya. Luas satu tulangan sengkang ya. Dikalikan A1 tulangan sengkang. Jadi nanti di sini yang dimaksud N ini adalah kaki sengkang. Jumlah kaki sengkangnya. Jadi misalkan pada gambar yang di atas, ini kita punya cara menghitungnya begini. Ini berarti ada ada dua kaki sengkang. Jadi cara menghitungnya seperti itu ya. Tiap satu garis vertikal itu berarti pada arah vertikal ini kita punya dua kaki sengkang. Kemudian misalnya saya tambahkan lagi di sini sengkang. Nah, maka di sini saya menjadi punya 3 kaki sengkang. Jadi nanti AV-nya berarti saya kalikan ada 3 luas tulangan sengkang di situ. Jadi jumlah kaki sengkangnya ini perlu dipahami adalah seperti itu cara menghitungnya. Jadi bukan berarti satu ya, hanya satu, tapi ini kita menghitungnya adalah 3. Jadi minimal kaki sengkang itu 2, tidak mungkin 1. Selebihnya bisa berapapun, 3 bisa, 4 bisa, ganjil bisa, genap bisa, tidak masalah ya. Tidak ada batasan juga untuk banyaknya. Nanti batasannya itu lebih kepada jarak, jadi agregat harus bisa masuk. Tapi khusus untuk jarak agregat nanti kita akan sampaikannya di semester depan saja. Nah, ini adalah nanti syarat minimum saja yang akan kita bahas dan juga syarat jarak maksimal. Jadi kalau jaraknya maksimalnya berapa, artinya nggak boleh terlalu renggang. S-nya ini tidak boleh terlalu besar. Tapi kalau luasan berarti minimumnya berapa? Tidak boleh terlalu sedikit. Kalau luas ya, tidak boleh terlalu sedikit dan jaraknya tidak boleh terlalu renggang. Jadi nanti kita akan membahas 2 topik itu selain rumus yang ini. Jadi rumusnya sederhana. Untuk kebutuhan itu hanya satu ini ya. VN sama dengan AV, FYT, D sama S. Hanya nanti ketika VN-nya tidak diketahui, bukan VN ya. Iya, tadi kalau VN-nya diketahui, maka nanti ada AV dan S yang harus kita asumsikan dulu mau dipasang berapa. Jadi pada desain ya. Kalau VN-nya diketahui, kalau sudah diketahui jumlahnya, misalnya seperti yang terpasang, berarti AV sudah diketahui. Jadi saya tulis lagi di sini. Kalau sudah seperti di gambar ya, ini berarti AV-nya sudah saya ketahui. Ini berarti AV-nya sudah saya ketahui ya, sudah saya ketahui. FYT sudah saya ketahui, D sudah saya ketahui. Tinggal saya mencari jaraknya saja, jaraknya yang saya tanyakan. Dan juga
jaraknya dan juga nanti VN-nya ya. VN-nya berarti belum saya ketahui juga. Jadi yang tidak kita ketahui jadi 2. Ketika bentuknya adalah gambar seperti di atas gambar yang ini ya. Karena tulangan sengkangnya sudah terpasang, maka nanti saya perlu mencari S dan VN yang tidak saya ketahui. Jadi kalau belum terpasang, misalnya saya hapus gitu, saya kosongkan sengkangnya, yang tidak diketahui adalah AV dan S-nya. Jadi ini untuk gambarnya. Misalnya hanya seperti ini ya. Nah, itu harus yang tidak diketahui adalah AV dan S-nya. Jadi nanti teman-teman perlu menentukan mau memasang tulangan sengkangnya berapa. Misalnya gini. Nah, ini mau saya pasang tulangan sengkangnya berapa. Ini perlu ditentukan. Apakah kakinya 3, apakah kakinya 2 saja. Kemudian, oh ya di sini untuk satu luasan tulangan sengkang, maka di sini saya jabarkan lagi rumusnya. Maka kan ini sebenarnya dikalikan pi D kuadrat ya, dibagi 4. Nah, D ini juga tidak kita ketahui. Jadi N-nya tidak kita ketahui, D tidak kita ketahui. Maka yang diasumsikan adalah seputaran ini ya. Diameternya berapa, kakinya berapa untuk gambar yang ini. Jadi nanti diameternya berapa, kakinya berapa, ini perlu kita cari tahu. Sedangkan pada gambar yang satunya, AV-nya sudah kita ketahui, jadi kita tidak perlu memperhitungkan atau mengasumsikan berapa diameter sengkangnya terlebih dahulu. Bisa kita pakai keterangan yang ada. Tinggal kita cari S-nya dan kita cari VN-nya berapa dengan S tersebut ya. Kemudian kita trial untuk bisa melebihi nilai VU dibagi phi. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang bingung? Izin bertanya. Silakan. Permisi Bu. Iya. Mm. Untuk VN sama VV itu apakah yang dimaksud itu kapasitas tegangan geser atau gimana ya Bu? VN tuh. VU, ini V dan VV ya, maaf. Ini VU. Oh VU ya, VU Iya, sama VN itu ya, maksudnya tuh simbolnya itu artinya apa gitu? iya baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. VN itu kapasitas, jadi semua yang ada N ya, ada N-nya. Jadi kalau kemarin kita MN, kemudian ada VN. Nah, ini artinya kapasitas N-nya itu. Kapasitas atau berarti nanti disebutnya momen nominal atau kemudian gaya geser nominal ya, artinya kapasitas balok. Artinya ini adalah kemampuan baloknya berdasarkan dimensi dan tulangan yang terpasang untuk menahan gaya. Sedangkan VU nanti juga ada VU ya dan juga ada MU. Nah, ini semua artinya hasil dari analisis baloknya, analisis mekanika struktur ya. Jadi misalnya saya punya balok, tumpuannya adalah sendirol, saya beri beban. Nah, ini nanti kan menghasilkan momen dan juga gaya geser. Nah, momen yang terjadi di sini ini adalah MU dan VU akibat beban. Jadi bedanya itu ya, antara N dan U. Ini adalah MU. MU dan juga VU yang terjadi di sini akibat beban. Jadi ini adalah akibat beban. Akibat Baik beban. Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi?
Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya ulang sedikit, berarti kalau VU kurang dari 5FN, 5VN ini artinya berarti gaya geser akibat beban yang terjadi itu harus kurang dari kapasitas dukung geser pada baloknya. Begitupun pada momen kemarin ya, berarti momen akibat beban yang terjadi dia harus kurang dari kapasitas momen pada balok. Jadi kapasitas momen yang didapatkan dari dimensi dan tulangan baloknya. Jadi dia selalu harus akibat beban ini harus selalu lebih kurang, atau artinya kapasitas kita harus selalu lebih besar daripada beban. Nah, kalau gitu kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya mohon izin untuk geser ke papan tulis selanjutnya. Yang ini mungkin bisa di screenshot atau dicatat terlebih dahulu. Oke, saya pindah ya. Nah, ini masih bahasan tulangan geser. Nah, jadi tulangan geser, nah ini saya mulai masuk ke ini ya, ke peraturannya. Beberapa aturan terkait tulangan geser. Jadi pada tulangan geser yang pertama, tadi saya menuliskan bahwa VN ya, itu langsung sama dengan AS, AV, FY, T untuk artinya pada sengkang, kemudian dibagi S. Nah, ini berlaku pada daerah tumpuan. Jadi pada daerah tumpuan, saya gambar balok dulu di sebelah sini. Misalnya ini sendi roll ya, atau kalau pada aslinya, pada balok asli yang terpasang berarti ujung-ujungnya itu kolom gitu. Nah, maka nanti di sini akan ada daerah tumpuan ya. Kita menurut aturan SCI, jadi kalau pakai aturan praktis di lapangan, yang namanya tumpuan itu adalah 1/4 L. Kemudian daerah lapangan itu 1/2 L, dan nanti tumpu bagian sampingnya lagi ya, itu adalah 1/4 L. Jadi kalau di total ini adalah L ya. Panjang ini adalah L. Nah, pada daerah tumpuan, rumusnya adalah ini. Jadi, yang dipertimbangkan kalau bajanya saja. Nah, sedangkan pada daerah lapangan, masuk pada daerah lapangan ya, rumus VN nanti agak cenderung sedikit berbeda. Jadi rumusnya berbeda pada daerah, ini saya beri tanda mungkin ya, tumpuan. Jadi pada tumpuan itu betonnya tidak kita pertimbangkan, dengan harapan itu akan menjadi lebih aman, karena pada tumpuan ini banyak tulangan di situ, antara tulangan penyaluran dan kemudian juga bertemu dengan tulangan kolom dan lain-lain, sehingga kita perlu meningkatkan gesernya. Yang kita sambung atau panjang penyaluran tadi maksudnya tulang lentur ya, tulangan lenturnya banyak yang kita sambung, sehingga cukup crowded atau
cukup banyak tulangan lentur di daerah tumpuan, sehingga kita perlu menambahkan angka aman untuk geser. Nah, pada daerah lapangan, karena di sini cenderung tidak banyak sambungan dan juga tidak dekat dengan kolom, maka VN itu dia dipengaruhi oleh konkritnya, jadi ada nanti tahanan oleh beton, jadi beton juga memiliki tahanan geser ya, dan juga ada tahanan oleh baja. Nah, rumus VN-nya VS masih sama, jadi VS itu adalah rumusnya masih menggunakan yang di arti VS. VS itu rumusnya masih AV seperti VN pada tumpuan, jadi AV FYTD dibagi. Sedangkan VC, nah ini dia rumusnya ada sendiri. Jadi rumusnya menggunakan baja. Kalau teman-teman lihat kan yang di atas ini memang tidak ada bajanya sama sekali ya. Nah, rumusnya adalah, saya carikan yang dari SNI dulu ya. Ini agar familiar, saya berikan rumus yang seluruhnya. Jadi nanti pada kolom tidak perlu bingung lagi. 0,17 dikalikan 1 ditambah NU. Oh ya ini. Kemudian dibagi 14 AG dikali lambda akar FC aksen BW kali D. Nah, ini saya beri keterangannya di sini. BW itu maksudnya lebar web pada balok ya, maksudnya sama dengan B, hanya kalau baloknya T berarti nanti BW itu hanya yang kotak ini saja, tidak dengan lebar T-nya. Itu. Jadi ini adalah BW, D masih sama, yaitu sampai dengan pusat tulangan tariknya adalah D. Tuh. Kemudian FC aksen adalah FC aksennya. Nah, NU ini adalah gaya aksial. Pada beton memang tidak ada, pada balok maksud saya maaf, itu tidak ada ya, kita anggap NU-nya 0. Dan AG ini juga adalah luas gross ya, luas kotor balok, luas kotor beton. Jadi dikalikan H nanti. Bukan dikalikan D lagi, tidak hanya sampai
pusat tulangan tarik, tapi sampai dengan keseluruhan tinggi baloknya. Nah, tapi di sini sehingga ya kalau kita lihat karena gaya aksialnya kita anggap 0 pada balok, maka rumusnya menjadi VC itu sama dengan 0,17 dikalikan lambda langsung ya, karena kan NU plus 14 akhirnya 0, berarti hanya dikalikan 1. Kemudian di FC aksen BW kali D. Nih ya. Jadi rumusnya menjadi yang bawah ini. Ini untuk menghitung kapasitas geser pada betonnya. Dan ini hanya berlaku pada daerah, kalau ini tumpuan, maka ini adalah daerah lapangan. Pada daerah lapangan, betonnya juga kita pertimbangkan, sehingga nanti memang jarak di lapangan itu bisa lebih renggang, jaraknya bisa lebih jauh karena ada tambahan VC ya di sini. Ada bantuan tambahan kapasitas dukung geser dari beton. Kalau pada tumpuan hanya 1, VN-nya itu hanya bergantung pada bajanya saja, tapi kalau pada lapangan ada beton dan baja. Jadi nanti sehingga rumus VN itu kalau kita jabarkan, ini berarti adalah 0,17 lambda akar FC aksen BWD ditambah AV FYT D per S ya rumusnya. Nah, sekarang yang tetap itu kan nilainya FC aksen kita ketahui ya, lambda 1 biasanya. Kemudian BW itu juga kita ketahui, D kita ketahui. Yang tadi tidak kita ketahui itu adalah AV, ini masih kita tanda tanya. S-nya masih kita cari tahu ya, berapa. FY-nya sudah kita ketahui, D sudah kita ketahui. Nah, sehingga untuk memudahkan, kalau VN-nya yang diketahui, maka VN itu bisa dikurangi VC dulu. Nanti sama dengan VS. Nah, VS inilah yang kita cari yang kita trial error. Jadi nanti kita coba dengan memasang tulangan diameter berapa, jumlah kakinya berapa, jaraknya berapa, kita asumsikan semua ini, dicek kalau sudah lebih besar atau sama ya dengan kebutuhan VS, ya maka sudah boleh kita gunakan. Jadi di sini VN dikurangi VC itu sama dengan VS. Jadi kira-kira yang kita cari nilainya adalah ini VS-nya ya. Itu. Karena ini ketika VN dan VC sudah kita ketahui. Kalau belum diketahui, ya sudah berarti kan tinggal VC plus VS, kita bisa tahu VN-nya berapa ya. Nah, ini adalah terkait tulangan geser pada daerah lapangan. Jadi ada tambahan VC atau kapasitas kemampuan beton ya dalam menahan geser. Kemudian saya beri garis dulu. Kita punya batasan juga. Batasan ya ini. Jadi, nah, nah ini tulangan geser yang terpasang. Jadi AV minimum ya. Harus lebih besar dari, nah yang pertama
itu adalah 0,35 BWS per FYT. Yang kedua itu adalah 0,0062 akar FC aksen BWS per FYT. Nah, jadi dua itu yang harus kita sepakati. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman mengasumsikan ya, misalnya menggunakan gambar yang ini, berarti kan ini belum saya gambar, belum ada tulangan sengkang yang terpasang di situ. Maka saya perlu mencari tahu tulangan sengkang yang saya butuhkan atau tulangan sengkang yang perlu saya pasang itu berapa. Nah, yang pertama bisa kita hitung dulu dari ini ya, dari VN-nya. Jadi kan biasanya kalau seperti ini gambarnya, maka nanti diketahui VU. VU-nya sudah diketahui ya. Diketahui. Nah, maka nanti silahkan bisa mencari VN-nya berapa. Dengan VN itu tidak boleh kurang dari ini, nilai 0,35 BWS per FYT atau 0,0062 dikali FC aksen, akar FC aksen maksud saya, dikali BWS per FYT. Jadi ini yang harus kita sepakati dulu bersama. Artinya nggak boleh kurang dari itu. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Jadi perlu kita hitung ya. Nanti langsung dihitung. Nilai ini berapa. Jadi AV min ini harus AV yang terpasang. AV yang di samping itu ya harus lebih besar daripada sama dengan. Jadi minimal boleh sama dengan AV min. Kalau sudah lebih besar tidak masalah. Kalau kurang harus kita perbesar, bisa memperbesar dimensi atau memperbanyak kakinya, jumlah kakinya. Nah, kemudian yang sekarang kalau AV min sudah, kita juga punya syarat jarak maksimal. Jadi kalau jarak, seperti yang saya sampaikan pada gambar sebelumnya ya, yang merah ini, S-nya, dia tidak boleh terlalu renggang. Jadi tidak boleh terlalu jauh satu sama lain. Maka ada jarak maksimal. Kalau pada tulangan tadi minimum, luasan minimum, pada jarak ini harus ada batasan maksimal. Jadi jaraknya harus kurang dari. Nah, yang pertama itu adalah S itu harus kurang dari, yang pertama ya, S harus kurang dari 300 kurang dari sama dengan ya. Jadi maksimal 300. Biasanya kesalahan-kesalahan di tahun lalu itu adalah membuat S-nya lebih dari 300, padahal sudah berkali-kali ditekankan tidak boleh ya. Maksimum atau maksimalnya adalah di 300, karena itu tadi kalau terlalu renggang, kita bisa kemungkinan besar gagal geser. Jadi harus kurang dari itu. Kemudian S-nya juga harus kurang dari 6 kali diameter. Oh maaf, bukan 6 ya. So, ya ini pada SRPMM. Jadi 300 kemudian kurang dari D dibagi 4. Jadi D itu tadi ya jarak dari tekan terluar sampai dengan
pusat tulang tarik. Ini harus D/4 harus kurang dari ini. Jadi kalau misalkan kita punya D-nya 600 ya maksimal 150 gitu, mau tidak mau. Jadi di antara maksimalnya, kalau pada tulangan minimum, ini pilih yang lebih besar ya dari syarat 1, 2. Pilih yang lebih besar. Sebentar, saya tulis dulu. Paling besar. Artinya kalau syarat 2, nilai AV minimumnya lebih besar dari syarat 1, otomatis kalau kita pilih yang syarat 2 sebagai AV minimum, syarat 1 juga terpenuhi. Karena dua-duanya kan harus lebih besar ya. Harus lebih besar dari nomor 2 dan harus lebih besar dari nomor 1. Gitu. Jadi pilih yang paling besar. Atau ya itu tadi, kalau mau tidak bingung, harus lebih besar dari nomor 1 dan 2 gitu ya. Ini juga sama, jaraknya berarti maksimalnya itu harus lebih kecil daripada nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1, misalnya 150 pasti lebih kecil dari 300 ya, jadi kita boleh pakai 150 untuk jarak. Tapi kalau kita pakai 300 misalnya, tadi dengan D-nya adalah 600, otomatis kita tidak memenuhi syarat nomor 2. Jadi nanti kita tidak bisa menggunakan syarat yang nomor 2. Ya. Oh maaf. Ini saya berikan syarat SRPM, syarat rangka pemikul momen biasa dulu, jadi D-nya per 2 dulu. Biar tidak terlalu besar. D per 2 ya. Nanti kalau SR kita sudah masuk ke semester depan, kita punya bangunan yang tahan gempa, nah maka nanti D-nya per 4. Tapi kalau sekarang kita pakai yang belum bangunan tahan gempa, jadi kita boleh pakai bukan bangunan tidak tahan gempa ya, bangunan sederhana 1 lantai. Jadi kita pakai D per 2 dulu. Tapi nanti kalau semester depan kita sudah harus D per 4. Nah, nanti setelah UTS kalau Pak Lava sudah mengajarkan yang lebih kecil lagi, artinya tadi ya D-nya dibagi 4 juga nggak masalah. Nanti untuk kolom bisa mengerjakannya untuk yang tahan gempa, karena emang kolom juga harus lebih kuat daripada baloknya. Jadi kalau kolom pakai lebih kecil, nggak jaraknya lebih sempit lagi, tidak masalah. Nah, ini untuk pada balok, ini dulu saja yang D per 2 dan 300. Nah, terkait ini ada yang ingin ditanyakan? Terkait yang papan tulis kedua ini? Jauh ini bisa dipahami ya? Baik. Kalau gitu saya izin masuk ke papan tulis ketiga. Monggo ini dicatat atau kemudian bisa di screenshot terlebih dahulu. Baik. Nah, sekarang ya untuk berhubung geser ini tidak terlalu banyak, artinya eh, artinya rumusnya tidak serumit rumus pada lentur ya. Kalau lentur kan kita perlu FY-nya, itu kadang bisa FS ya. Ada regangan juga yang perlu kita cari. Pada sengkang tidak perlu mencari regangan, tidak perlu mencari FS. Karena kita memang mendesainnya itu harus bisa leleh. Sengkang itu harus bisa leleh, artinya dia harus fleksibel. Nah, sehingga di sini kita langsung masuk pada, saya langsung memberikan soal saja, monggo untuk bisa
coba untuk dikerjakan sesuai dengan pemahaman. Jadi sekaligus saya mengecek pemahamannya apakah sudah paham atau belum ya. Ini adalah soal jadi diketahui ada sebuah balok tuh. Nah, ini butuh Bentar nih. Ada sebuah balok, kemudian ini kolom ya. Atau baloknya saya beri ini saja. Saya bagi 4. Daerah tumpuan, lapangan, dan di sini tumpuan lagi. Nah, kemudian diketahui VU ya ini. Jadi nanti silahkan. Oh iya, phi-nya belum saya beritahu ya. Phi-nya itu di sini saya beri keterangan saja. Nah, agar tidak bingung. T phi-nya ambil dulu. Ini adalah 0,75. Untuk ya, pokoknya kita ambil nilai ini dulu saja. VU-nya pada daerah tumpuan ya. Nah, ini tumpuan. VU tumpuan adalah biasanya cenderung lebih besar memang. 200 250 kilonewton. PU lapangan 180 kilonewton. Nah, dimensi baloknya sebentar. Tidak. Ya, D-nya adalah 500 mm. BW-nya ini adalah 300 mm. Nah, FC aksennya kita ambil 25. FYT-nya kita ambil 280 ya. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah tentukan jarak
atau S ya berarti. Di sini keterangannya S dan diameter sengkang. eh Ya, ini soalnya ya. Jadi silahkan nanti dihitung menggunakan rumus yang tadi. Phi-nya sudah saya beri ya di sini. Jadi nanti VU sudah diketahui, bisa dicari VN-nya berapa. Ingat tadi antara tumpuan dan lapangan berbeda. Nah, silakan nanti dicari nilai jarak pada tumpuan berapa, jarak pada lapangan berapa, diameternya berapa. Ini yang mau di teman-teman pasang seperti apa. Nah, saya monggo kalau mau dicatat atau di screenshot, saya cek dulu. FC aksennya sudah diketahui, FY sudah, B sudah, D sudah, VU sudah. Ya, sudah semua ya, sudah. Tinggal S dan D yang belum diketahui. Jadi AV-nya juga nanti tergantung dari trial teman-teman. Teman-teman mau nyoba berapa dulu. Kalau kurang, ya di trial lagi, ditambah kakinya atau diperbesar diameternya. Tuh, begitu seterusnya sampai kemudian ketemu hasilnya yang lebih besar daripada VU yang terjadi. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan untuk bisa untuk coba dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan catatan-catatan yang sudah saya berikan tadi ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa eh, bisa ditanyakan di minggu depan, tapi PR-nya tetap dikumpulkan di minggu depan juga. Jadi PR-nya dikumpulkan minggu depan karena minggu depan juga pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Jadi silahkan nanti bisa dikumpulkan sekaligus nanti pertanyaan terakhir ya sebelum UTS. Nah, mungkin di minggu depan akan saya jelaskan teknis ujiannya seperti apa. Jadi teman-teman harapannya sudah bersiap-siap terkait itu. Kemudian ya nanti terkait teknis ujian akan saya sampaikan di minggu depan saja. Untuk minggu pekan ini silahkan dikerjakan ya PR-nya. Ya baik, kalau begitu apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.